Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kita, yaitu akad wadiah. Apa sih itu akad wadiah? Mungkin sebagai sudah mengetahui ya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari akad wadiah. Akad wadiah secara etimologi atau bahasa yaitu berarti titipan murni, yang dimana kita menitipkan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan secara terminologi atau istilah, akad wadiah yaitu kita memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga harta kita. Jadi kita memberikan atau memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga harta yang kita titipkan. Contohnya seperti ini. Misalkan ya, ada seorang laki-laki itu berkata kepada saudaranya atau temannya, "Aku titipkan barang ini kepada kamu." Lalu temannya itu atau saudaranya itu menerima dengan baik. Sedangkan secara pengertian akad wadiah menurut Imam Syafi'iyah dan Malikiyah, yaitu merupakan sebuah akad yang memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk perwakilan untuk menjaga barang dari pemilik yang sah, yang sebenarnya. Jadi barang yang dititipkan kepada orang lain itu tidak menjadi hak penuh kepada orang yang dititipkan, melainkan hanya sebuah titipan, yang dimana orang yang dititipkan itu memiliki hak tetapi tidak hak secara penuhnya untuk memakai atau menggunakan barang yang dititipkan. Ya, semisal contoh si Mas Ramdhani atau Mas Dani itu menitipkan barang kepada si Mas Ajis atau Mas Dika, di mana Mas Ajis dan Mas Dika ini tidak bisa memakai hak yang dititipkan itu secara penuhnya. Contohnya menitipkan sepeda motor. Nah, Mas Ajis sama Mas Dika ini boleh memakai sepeda motor itu, tetapi tidak boleh sampai menghilangkan atau menjualnya, karena dalam akad wadiah ini menurut Imam Syafi'i ini Mas Ajis sama Mas Dika ini memakai dan menjaganya, tidak sampai untuk menjual atau untuk menghilangkan barang tersebut, karena kesepakatan awal orang yang dititipkan tadi harus menjaganya dengan baik. Mungkin seperti itu, kurang dan lebihnya mungkin sekian dari kami. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan hukum wadiah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 yang berarti, "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah." Dan disebut juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, yang berarti, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sebentar, saya belum rapi. Sepertinya saya sudah rapi kan? Bagus. Dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi saya. Saya akan mempresentasikan tentang rukun akad wadiah. Di mana di sini kita ketahui rukun akad wadiah menurut jumhur ulama, rukun akad wadiah ada 4, yakni muawadi, orang yang menitipkan barang, lalu muawadah, orang yang dititipkan barang atau penerima titipan, lalu ada wadiah atau wadiah objek barang yang dititipkan. Yang terakhir adalah sibah, ijab, qabul. Lalu ada syarat dari rukun wadiah tersebut.
Syarat akad wadiah, kedua pihak harus berakal atau tak gila seperti saya. Dan kedua pihak telah balik dan muzid. Lalu barang, dan yang terakhir adalah barang yang dititipkan merupakan properti atau barang yang mampu diterima fisik alias bukan berupa ikan di laut. Paham? Udah selesai. Kita akan melanjutkan materi yakni mengenai aplikasi akad wadiah pada bank syariah. Jadi akad wadiah dalam bank syariah ini ditujukan pada orang-orang yang akan menitipkan uang atau barangnya di bank. Namun bank tidak berhak dalam membagi hasil selayaknya pada akad mudharabah. Namun di sini akad wadiah ada dua jenis akad wadiah di sini. Yang pertama yakni wadiah amanah dan yang kedua wadiah domanah. Akad wadiah amanah merupakan akad di mana penitipan barang kepada bank itu tidak menggunakan uang atau barang yang dititipkan. Jadi hanya menerima dari nasabahnya saja. Kemudian jenis wadiah yang kedua yakni wadiah domanah, yakni nasabah menitipkan suatu barang atau uang kepada bank, namun bank berhak mengelola atau menggunakan uang atau barangnya ini dengan memperoleh keuntungan. Namun keuntungan ini tidak dibagi hasil kepada nasabah yang menitipkan barang atau uang tadi. Hanya saja mungkin karena sudah berjasa, nasabahnya sudah berjasa, bank akan memberikan bonus kepada nasabah tadi, namun tanpa ada batasan-batasan atau perjanjian-perjanjian tertentu pada akad wadiah ini, karena pada dasarnya akad wadiah ini adalah barang atau uang yang dititipkan. Seperti itu. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi dari Mbak Zila. Seperti yang Mbak Zila sudah jelaskan bahwa wadiah itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu wadiah amanah dan wadiah domanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadiah amanah. Nah, bisa dilihat di PPT-nya, poin pertama yaitu bank tidak menggunakan uangnya. Maksudnya di sini nasabah yang menitipkan uangnya ke bank syariah, uangnya tidak bisa digunakan oleh bank atau diputar atau dikelola oleh bank untuk keperluan bank itu sendiri, itu tidak bisa. Sehingga uang nasabah memang berdiam di rekeningnya sendiri, tidak diputar-putar oleh bank dalam alasan apapun. Jadi nasabah yang menggunakan wadiah amanah, uangnya tidak bisa diputar atau dikelola oleh bank. Uangnya tetap berada di rekening si nasabah tersebut. Nah, poin yang kedua, dalam hal ini yang menggunakan akad wadiah adalah dalam safe deposit box. Nah, safe deposit box di sini uangnya tetap berada dalam rekening, tidak diotak-atik sama sekali oleh bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan terkait praktik wadiah pada bank syariah. Jadi kalau tadi pertama sudah dijelaskan bahwasanya akad wadiah amanah, bank tidak boleh menggunakan uang dari penitip, maka di dalam akad wadiah amanah ini bank boleh menggunakan uang dari penitip dengan satu syarat, yaitu bank harus bisa menjamin bahwasanya uang yang dititipkan oleh penitip akan dapat kembali seutuhnya. Seperti itu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya di dalam akad wadiah ini tidak memiliki hak untuk membagi hasil, walaupun di dalam akad wadiah domanah uang digunakan oleh pihak bank. Namun pada umumnya bank tetap memberikan keuntungan kepada muwaddi sebagai hadiah ataupun bonus secara sukarela. Jadi setelah bank menerima titipan dari penitip, maka bank tersebut akan memutarkannya kepada suatu badan usaha, sehingga ketika suatu badan usaha tersebut mendapat keuntungan akan dibagi hasil kepada pihak bank. Nah, kemudian mengenai bonus atau hadiah itu merupakan kebijakan bank kepada
sin wadi, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.